Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga saya bisa dapat menyelesaikan tugas akhir individu ini dengan baik. Yang saya hormati Bapak Sukron SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi konstitusi dari era kuno hingga modern. Apa sih konstitusi? Konstitusi menurut KCWR merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi sendiri dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim yang disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi mengatur tentang distribusi kekuasaan atau distribution of power dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Aristoteles mula-mula membagi konstitusi ke dalam dua kelas, yaitu konstitusi yang benar dan konstitusi yang salah. Di sini kriterianya adalah semangat yang menjiwai pemerintahan. Aristoteles menemukan dalam setiap kelas terdapat 3 tipe konstitusi berdasarkan pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang, golongan, atau banyak orang, atau rakyat. Menurutnya, klasifikasi ini termasuk lengkap dan eksklusif sebab setelah mengkaji secara menyeluruh, tak kurang 158 konstitusi pada zaman Yunani dan Barbar, ia berkesimpulan bahwa semua negara pasti melewati satu siklus revolusi. Setelah melewati beberapa siklus, hal ini klasifikasi konstitusi oleh Aristoteles ini terpaksa tidak dapat digunakan karena sangat tidak mungkin diaplikasikan dalam kondisi politik yang ada sekarang. Misalnya, istilah monarki tidak dapat lagi dipakai untuk menerangkan sebuah demokrasi modern sebab tak ada lagi sesuatu yang berbeda tentang istilah itu. Demokrasi juga berlaku bagi banyak negara modern sehingga tidak dapat menjadi dasar klasifikasi. Klasifikasi setelah masa Aristoteles pun tak banyak membantu. Montesquieu pertengahan abad 18 membagi pemerintahan menjadi 3, republik, monarkis, dan despotik. Beberapa tahun kemudian, Rousseau mengklasifikasikan pemerintah menjadi 3, otokratik, aristokratik, dan demokratik. Tetapi ia bertahan hanya ada satu bentuk negara, yaitu republik. Sedikit di belakangnya, Kant menerangkan 3 jenis negara yang cocok dengan bentuk pemerintahan Rousseau, tapi bentuk pemerintahan menurut Kant ada 2, republik dan despotik. Klasifikasi konstitusi pada era modern. Kenyataan memang tidak mungkin membagi negara-negara ke dalam kelas-kelas, sebab totalitas kekuasaan semua negara adalah sama. Artinya, setiap negara adalah suatu badan politik yang berdaulat. Di sisi lain, nasionalisme terbukti sebagai kekuatan yang nyata karena separatisme yang membedakan negara-negara itu sama-sama menonjol. Oleh sebab itu, untuk mengklasifikasikannya harus menemukan dulu kesamaan atribut yang dimiliki oleh semua negara konstitusi modern, dan membagi negara-negara itu berdasarkan kekhasan organisasi pemerintahannya. Semua pemerintah negara konstitusi memiliki 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, klasifikasi negara harus ditemukan dalam 5 bagian berikut. Yang pertama, bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan. Yang kedua, bentuk konstitusi itu sendiri. Yang ketiga, bentuk lembaga legislatif. Yang keempat, bentuk lembaga eksekutif. Yang kelima, bentuk lembaga yudikatif.
Kerugian dari klasifikasi ini adalah cakupannya memerlukan uraian beberapa kali untuk masing-masing negara untuk setiap satu atribut. Meskipun atribut pertama sama antara A dan B, bukan berarti sama juga dengan atribut yang kedua. Begitupun terhadap negara dan atribut lainnya. Sehingga menjadikan klasifikasi ini sebagai satu-satunya klasifikasi yang memperhatikan klasifikasi-klasifikasi yang sudah ada. Inilah keuntungan yang harus dipertimbangkan untuk mengimbangi segala kerugian yang mungkin dimiliki. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat menambah wawasan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.